Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu Paskah yang ketiga mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada muridnya. Pertama dikisahkan bagaimana dua orang murid yang hendak pergi atau pulang kampung, mereka mengalami penampakan Yesus ya di Emmaus itu yang kita kenal dengan penampakan Emmaus itu ya. Di sana Yesus menjelaskan tentang seluruh isi kitab suci ya kepada mereka. Tapi dalam posisi itu mereka belum mengenal Yesus, tapi ketika Yesus mengadakan perjamuan, barulah mereka mengenal Dia dan melaporkan itu kepada murid yang ada di Yerusalem. Tapi yang menarik bahwa para murid itu masih kurang percaya ya dengan penyampaian teman-teman mereka itu. Sehingga Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka secara langsung. Dan dalam posisi itu atau dalam peristiwa penampakan itu, Yesus menjelaskan menjelaskan hal yang besar ya dari peristiwa kebangkitannya itu, yaitu menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci ya, kitab Taurat, kitab para nabi ya, dan kitab Mazmur. Jadi Mesias itu harus menderita dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu nyata pada saat ini dalam diri Yesus Kristus yang saat itu sudah ada di hadapan mereka. Teman-teman, saudara-saudari, lebih jauh dari itu, dalam konteks penampakan itu juga Yesus mengutus para muridnya dan dan memberikan suatu pernyataan kepada mereka bahwa mereka adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Oleh karena itu mereka diutus untuk mewartakan pertobatan dan percaya kepada Injil ya. Dan sekiranya itulah yang menjadi inti perutusan para murid itu ya. Jadi mereka mewartakan Yesus yang bangkit, mewartakan pertobatan, agar setidaknya mereka mengenal Yesus, atau setidaknya para pendengar mereka itu bisa memahami dengan baik bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Dan di dalam Dia kita sudah dimerdekakan ya. Dan sudah menyediakan bagi kita ruang keselamatan. Yang terpenting adalah pertobatan. Pertobatan itulah yang menjadi pesan dari Yesus ya ketika mereka mewartakan tentang Yesus yang bangkit itu. Bahwa dalam kebangkitannya itu, Yesus itu memenuhi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan karena itu, Dia sesungguhnya itu adalah kepenuhan janji Allah, kepenuhan kitab suci itu ya, yang mereka dengar, yang mereka baca ya setiap hari Sabat ya, ataupun di rumah mereka masing-masing, tentang Mesias yang datang, bahwa kepenuhannya ada dalam diri Yesus Kristus itu yang sudah bangkit. Dan satu jaminan atau satu poin penting yang mesti mereka lakukan adalah pertobatan, agar mereka bisa memperoleh keselamatan itu. Dalam bacaan pertama ya, bagaimana Rasul dalam Kisah Para Rasul menyampaikan itu ya, Petrus menyampaikan pesan Yesus itu, bahwa Dia bangkit dan Dialah yang mendamaikan kita. Dan oleh karena itu yang terpenting adalah bertobat. Pertobatan itu penting. Penderitaan Yesus itu adalah penderitaan untuk kita. Dan oleh karena itu kita dimerdekakan dan kita perlu bertobat, percaya kepadanya dengan sepenuh hati agar pertobatan kita itu mendapat maknanya. Lalu kemudian dalam bacaan kedua ya, bagaimana itu dikisahkan di sana, Yesus itu yang mendamaikan kita ya, membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu pertobatan itu menjadi poin penting. Jadi menjadi lengkap ya bahwa Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya itu memberikan suatu pesan kepada mereka untuk menyampaikan peristiwa kebangkitan itu kepada orang-orang, pada para pendengarnya, dan
juga mengajak mereka untuk bertobat dan percaya kepada Injil, agar agar mereka tuh bisa memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Tuhan sendiri ya dalam peristiwa kebangkitan itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali dalam konteks kita saat ini, bahwa peristiwa penampakan Tuhan itu diajarkan sedemikian rupa oleh gereja, disampaikan sedemikian rupa oleh gereja, direfleksikan sedemikian rupa, lalu pesannya disampaikan kepada kita. Setidaknya pesannya itu adalah ya suara pertobatan itu. Senantiasa gereja mengajak kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Sebab kita ini sudah ditebus oleh Yesus ya, yang bangkit itu. Dan penebusan itu akan terjadi kalau ada respon positif dari kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Respon positif itu ya bisa banyak bentuknya. Inti utamanya adalah pertobatan. Kalau bertobat itu artinya bahwa kita keluar dari kebiasaan buruk kita dan memeluk apa yang menjadi ajaran Yesus, apa yang menjadi pesan-pesan Yesus untuk kita. Setidaknya kita bisa berbagi kepada sesama, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mengasihi alam ini dengan tindakan-tindakan kita yang setidaknya berlandas pada pesan Tuhan tadi itu. Dengan itu, penebusan melalui salib Tuhan dan kemenangan di dalam kebangkitan itu yang meneguhkan iman kita tidak sia-sia, menjadi suatu berkah bagi kita yang kita tunjukkan lewat sikap dan perbuatan kita. Dan pada akhirnya pun ya Paskah itu bermakna untuk kita, dan makna yang paling penting itu adalah penebusan itu terjadi pada kita dan kita mensyukurinya melalui tindakan-tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan nyata. Memang kita tidak bisa pungkiri ya, kehendak bebas kita sebagai manusia takkan pernah terlepas ya. Kita mempunyai sesuatu, mempunyai ambisi, kita mempunyai sifat egois juga ya. Kita mempunyai sesuatu yang setidaknya itu ya mendorong kita untuk selalu menjadi yang terdepan dalam segala hal, meskipun itu dengan berbagai cara ya. Kita ingin menjadi kaya tapi dengan cara-cara kotor. Kita melihat yang miskin tapi kita sulit untuk berbagi. Kita melihat yang lapar tapi kita sulit untuk memberi mereka makan. Kita mempunyai ambisi akan hal-hal yang besar dengan mengorbankan kesucian yang kita miliki sendiri atau kekudusan diri kita ya melalui tindakan-tindakan amoral, tidak beretika dan sebagainya. Jadi semuanya itu sebuah kecenderungan ya atau kehendak bebas kita yang bernuansa negatif. Tapi setidaknya ya kita sebagai umat beriman, kehendak bebas kita itu ya bisa kita kendalikan lewat itu tadi, adanya sebuah kesadaran ya akan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Kesadaran akan makna Paskah yang kita rayakan selalu setiap tahun ya untuk diri kita sendiri. Kira-kira pesannya apa untuk kita? Tentu ya pesan yang paling kita atau yang menjadi garis besarnya itu adalah bertobat. Itu yang paling penting, pertobatan. Pertobatan itu memungkinkan kita ya membuka ruang hati, ruang pikiran, ruang telinga kita untuk mendengarkan Tuhan, untuk menerima Tuhan ya, dan juga mengungkapkan kehadirannya dalam diri kita melalui sikap tobat kita ya dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam bacaan kedua ya kita mendengar Tuhan memberi pesan dan kita diajak untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah disampaikannya kepada kita, yaitu ya melakukan kebaikan. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari Minggu Paskah yang ketiga ini mempunyai suatu pesan moral ya untuk kita, yaitu pertobatan dari dosa-dosa kita. Dengan bertobat itulah yang
kemudian menjadi salah satu kunci bagi kita ya untuk memperoleh penebusan atau untuk memasuki ruang keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Itu tidak hanya bertobat ya, tapi kita bertindak, kita mewujudkan pertobatan itu dalam kehidupan nyata kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, semoga bacaan hari ini refleksi kita meneguhkan iman kita. Amin.